Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di pertemuan yang kesekian kalinya. Saya juga nggak lihat tuh di daftar hadirnya, nggak tahu pertemuan berapa sekarang. Baik, sebelum bahas IC, saya akan membahas mengenai tugas latihannya, ya, yaitu tugas mandiri yang sudah saya buat secara terstruktur mengenai latihan akad pasang. Silakan latihan sendiri aja di rumah. Mau menggunakan blower boleh, mau menggunakan solder boleh, ya. Kalau menggunakan solder harus menggunakan 2 solder karena kakinya biasanya lebih dari minimal ada 3 ya kakinya. Ada yang kaki 3, ada kayak kaki 6, ada yang kaki 8 ya untuk transistor. Nah, untuk latihan ini, yang ini tugas latihannya menghitung nilai VGS dan analisis kerusakan. Soal nomor 1, tentukan jenis, tipe, sifat, dan apa ini? Syarat aktif ya. Syarat aktif transistor pada komponen PQ38. Jadi udah terlihat ini di layar modulnya? Terlihat, Pak. Oke, jadi PQ38 itu adalah transistor jenis MOSFET ya. Jenis MOSFET tipenya P channel ya. Kenapa P channel? Karena panahnya ini panahnya panah membelakangi gate, yang ini panahnya ya. Terus sifatnya adalah aktif low. Syarat aktifnya adalah VGS lebih kecil. Syarat aktifnya VGS lebih kecil sama dengan negatif 2. Ya, negatif 2. Tuh? Betul, Ya. Pak. Oke. Udah. Aktifnya. Terus berapa nilai tegangan pada kaki PQ38 sebagai kaki gate ya yang didapat dari Vout R divider antara PR1 dan 2. Nah, ini 9,5 ya dari sini. Si perhitungan di ini. Ini 9,5 volt gitu ya. Terus hitung berapa nilai PGS-nya? Nilai PGS-nya jadi berapa? PGS-nya negatif 9,5, Pak. ya, ini hasil daripada perhitungan 19 dikurangi 9,5. 19 dikurangi 9,5. Jadi negatif 9,5 volt begitu ya. Maka kesimpulannya PQ38 aktif. Betul nggak? Kenapa? Karena nilai PGS-nya lebih kecil dari negatif 2 volt. Ya. Maka kesimpulan PQ38 aktif ya. Aktif. Maka jika aktif, kaki 1, 2, 3 ya. Kaki 1, 2, 3 pada PQ38 akan terhubung ke kaki 5, 6, 7, 8 begitu ya. Karena aktif begitu. Ini saklarnya terhubung di sini. Plug gitu ya. Terhubung. Selanjutnya hitung nilai PGS sudah, simpulkan udah. Nah, soal yang kelima ini ya. Mohon maaf saya hapus dulu ini. Soal yang kelima ini memang perlu kejelian ya. Dilihat komponen-komponen yang kemungkinan rusak. Jika pada kaki 4 PQ38 tegangannya 19 volt, komponen apa saja yang kemungkinan rusak? Nah, artinya komponen apa saja berarti komponen yang kemungkinan rusak lebih dari 1. Yang pertama, itu bisa terjadi kemungkinan PQ38 bocor. Bocornya apa? Dari ini ya, dari kaki 1, 2, 3, dari kaki source-nya dia bocor ke gate gitu ya. Sini. Nah, sini. Jadi di sini bisa jadi 19 volt begitu. Maka
Yang kemungkinan rusak di sini 19 volt. Disebutnya adalah PEKI 38 bocor ya, Bocor. dari source ke gate begitu. Gate. Ya. Selanjutnya, komponen mana saja yang kemungkinan rusak? PEKI 39 jebol. Nah, PEKI 39 ini adalah Maaf Pak, saya tinggal fotokopi tadi. gimana? Ada user, maaf saya tinggal sebentar. Ya. Ini udah direkod ya, udah. Nah, jika PEKI 39 jebol, maka sama-sama mengakibatkan gate ini mendapatkan 19 volt ya. Kalau ini jebol, maka kaki 1 dan kaki 6 pada PEKI 39 akan terhubung karena jebol begitu ya. Ya, Pak. Jebol ini terhubung dari sini ke sini terhubung. Nah, seperti itulah. Maka listrik akan mengalir ke sini, dia melalui jalur yang mulus begitu kan. Yang mulus ya. Mulus karena udah jebol, nggak mau dia lewat PR 132 begitu ya. Itu 103 di sini 19 volt begitu. Kalau di sini 19 volt maka kan PEKI 38 tidak akan aktif. Kenapa? Karena nilainya PGS-nya jadi 0 begitu. Tidak memenuhi syarat karena 0 itu lebih besar daripada negatif 2. Betul? Betul, Pak. Oke. Selanjutnya PR 131 kemungkinan putus. Nah, kalau putus, maka listrik fungsi dividernya nggak ada pada R ini. Kenapa? Karena RA-nya putus, gitu kan? Yang ke ground-nya putus, jadi tidak membagi tegangan. Sehingga yang terjadi hanya pull up, mengisi tegangan melalui PR 132 di sini. Maka di sini tetap 19. Oke. Selanjutnya PC 83 jebol. Kalau PC 83 jebol, maka listrik jadinya lewat sini. Nah, nggak lewat Lebih divider. dekat. Lebih dekat, mulus. Lebih dekat dan mulus gitu kan. Karena fungsi daripada kapasitor ini adalah menahan Harus listrik DC. DC dan melewatkan AC. Nah, DC, karena ya. 19 volt di sini adalah DC, mestinya bisa ditahan oleh kapasitor tersebut begitu. Ya. Oh, ini Pak, kalau seandainya PC 83 itu jebol, 19 ke titik tengah divider itu. Sedangkan PR 131 tidak mengalami kerusakan. Itu gimana Pak? Nanti tetap 19 ya? Tetap 19 sesuai dengan sifat listrik. Listrik akan mengalir melalui jalan yang mulus. Ya, dekat dan mulus. Meskipun di situ ada air divider Pak ya? Meskipun air divider-nya malah jadi nggak fungsi. Kenapa? Listrik ngalirnya ke sini. Ya. Listrik mengalirnya ke sini dia. Lewat sini. Nggak lewat sini karena di sini terhambat oleh resistor. Mau nggak mau dia lewat sini dia. Nggak mau lewat resistor gitu. Sedangkan R divider ini ya, PR131 dan PR132 adalah fungsinya untuk menurunkan tegangan 19 volt menjadi turun menjadi 9,5 begitu. Iya. Ya. Karena hambatannya sama nilainya gitu. Yang bawah 220, R-nya harus juga 220. Begitu ya. Oh ya, itu saya pernah Pak. Teman saya sih. Teman saya itu pernah dapat kasus itu laptop itu udah pernah diservis sama orang. Nah itu bagian dock charging itu dia karena tegangan yang dari baterai itu harus 12 volt atau berapa itu dia ngedrop pakai dioda itu ditumpul sama paralel berapa gitu loh Pak. Padahal kalau seandainya dirangkai kayak bikin air divider gini bisa ya Pak ngedrop tegangan? Bisa. Kalau kita sudah paham elektronika bisa memodifikasi. Jadi cuma modifikasi R ini Pak ya. Pengen ya. Tegangan di titik tengah itu berapa? Ya. Anda misalkan di sini ada yang putus. Diganti dengan bukan 220 kilo juga nggak masalah. Ya. Tapi tegangan berubah ya Pak. Tegangan kesininya berubah, tapi yang penting kan gasnya terpenuhi begitu. Ya. Oh iya. Ya Pak Gu. Tidak lebih besar dari negatif 2. Betul kan? Iya. Begitu. Kalau misalkan ini diganti dengan 100 kilo, jadi berapa nanti tegangan kesininya nggak 9,5?
Ya, tapi tetap nanti VGS-nya terpenuhi begitu. Ya. Iya. Oke, clear ya masalah tugas? Iya, Pak. Benar, Pak. Udah. Kalau yang bawah ini Pak, fungsi dari PQ39 itu dibahas nanti atau dari itu? Yang PG39 ini Yang dapat sinyal DC crash itu Pak. ya nanti dibahas di rangkaian separator. Oh, makanya iya Pak. Nanti dibahas di rangkaian separator. Kita lanjut dulu ya. Biar nanti Anda paham, ini nanti dibahas di rangkaian separator. Iya. Oke. Ini nih, sekarang saya lanjutkan dulu. IC ya. IC kepanjangannya itu integrated circuit. Kenapa disebut integrated circuit? Karena sirkuitnya saling terintegrasi antara kaki satu dengan kaki yang lainnya, gitu. Ya, saling keterhubungan begitu. Ya, antara kaki pin dengan kaki N itu saling berhubungan, begitu. Antara tegangan perintah dengan tegangan kerja itu saling berhubungan. Tidak mungkin ada tegangan perintah kalau tidak ada tegangan kerja, begitu. Ya, jadi syarat pertamanya adalah adanya tegangan kerja, gitu. Pertama kali Pak ya. Ya, kodenya adalah U, atau kalau Anda ketemu kode PU itu juga IC ya. PU itu IC. Kode ini terdapat pada motherboardnya atau pada PCB. Gitu, pada boardnya tertulis U atau PU. Biasanya setelah U itu diikuti dengan nomor ya, penomoran. Misalkan U1, U2, U3 gitu kan. Nah, fungsi daripada terminal IC ini adalah satu sebagai terminal tegangan, yang kedua sebagai terminal data. Maksud daripada terminal tegangan adalah keluar masuknya tegangan. Jadi dalam IC itu ada tegangan masuk, ada tegangan keluar gitu. Ada yang masuk lagi gitu. Makanya disebut IC, terminal tegangan. Dan ada terminal data. Kenapa disebut terminal data? Karena keluar masuknya data gitu, signal data. Enable. Ya, enable ya. Terus NC, N-trip. Pokoknya urusan data aja ya. Kalau enable, N0, N1, N-trip itu namanya tegangan perintah. Kalau urusan data biasanya hanya untuk komunikasi data. Contoh dari IC BIOS ke IC charging dan ke IC SIO itu ada komunikasi data ya. Makanya disebutnya data. Sehingga dia bisa membaca, IC SIO bisa tahu bahwa baterai ini tinggal 20%, tinggal 30% gitu ya. Bisa charging dan ditampilkan pengisiannya begitu. Dan waktu ini misalkan baterai ini tinggal 20%, kira-kira menunggu 20 menit lagi habis kan gitu. Remaining 20 menit remaining. Habis ya gitu. Itu data. Data informasi. Ya, makanya disebut data. Nah, data adalah kumpulan fakta gitu kan. Nah, setelah dikumpulkan maka ditampilkan ke layar, disebutnya informasi untuk user begitu ya, kayak gitu. Dengan kata lain, IC berfungsi sebagai tempat keluar masuknya tegangan dan data. Nah, yang jadi parameter untuk IC itu kita harus pahami adanya tegangan kerja. Nih. Nah, contohnya PCC, PDD, VIN dan lain-lain. Ini tegangan kerja. Terus tegangan perintah, ini juga wajib ada pada IC ya. Tegangan perintah itu contohnya N, N0, N1, N2, ENC, N-trip, Viron dan lain-lain. Atau display on, itu juga tegangan perintah. Ya. Display on, display off. Ya. Nih. Lalu parameter yang ketiga namanya proteksi. Setiap IC pasti ada salah satu kaki yang terhubung ke ground. Begitu sebagai proteksi. Apa fungsi proteksi? Ketika IC itu
mendapatkan arus berlebih, maka IC itu akan jebol, kebakar gitu kan. Itu protek namanya. Ya. Kalau arus yang masuk ke IC itu melebihi imaknya begitu, arus maksimal. Ada laporan kerja. Nah, ini juga sebagai parameter. Jadi, ketika IC itu sudah bekerja, maka IC akan mengirimkan signal namanya laporan kerja, ya. Biasanya dinamai dengan power good begitu. Artinya IC itu sudah bekerja dengan baik begitu. Oke, selanjutnya jenis IC. Jenis IC yang pertama ada IC device ya. IC device ini contohnya ada sound, WiFi, USB, webcam, mousepad, LAN dan lain-lain. Ini adalah jenis IC device yang seperti kita setelah nginstal Windows, kita akan nginstal namanya driver. Nah, install driver itu fungsinya untuk memaksimalkan kerja IC device yang ada pada motherboard. Begitu. Install audio, WiFi, USB, webcam, mousepad dan lain-lain begitu. Ini yang diinstalkan driver ya. Ini untuk memaksimalkan kerja ini begitu. Pak, kenapa setelah diinstal Windows ya audio aktif misalkan? Karena di Windows sudah include ada driver untuk IC audio begitu. Ya. Videonya tidak ada, sehingga dia benar bisa. Bentar Pak Nan. Ya. Ini 2000 aja nggak pakai Android ya. Kita lanjutkan. IC ini IC ini boleh dilepas atau dibuang jika rusak karena motherboard tetap akan menyala. Hanya fungsi dari IC device yang dilepas tidak akan berfungsi begitu. Contoh, IC audio jebol nih, gitu kan? Karena short, gitu. Nah, kita angkat aja IC audionya, ya. Tanpa IC audio pun laptop bisa dinyalakan dan bisa hidup normal. Hanya fungsi suaranya nggak ada, gitu. Tidak bisa. Khusus IC device, Pak ya. Khusus IC device, karena IC device itu bukan IC utama, tapi IC pelengkap begitu. Namanya peripheral atau tambahan gitu. Kalau IC regulator nggak bisa, karena dia memproduksi listrik, nggak bisa kalau nggak bisa dicopot dia. Ya, IC regulator itu ya harus terpasang. Kadang itu gini, Pak. Kadang itu karena di cek ini yang short itu nggak ketemu, akhirnya dilepas untuk mempercepat, maksudnya untuk mempercepat pencarian yang short yang mana. Kalau untuk pencarian nggak masalah, yang penting jangan sampai ketika IC regulator dicopot, Anda beri tegangan dari power supply gitu, ya. Cukup di buzzer, Pak. Ya. Itu kan untuk pencarian saja, pencarian jalur ketika di buzzer jalur mana saja nih di kaki IC begitu kan. Untuk memudahkan begitu. Jangan sampai kita coba-coba angkat IC regulator lalu coba-coba dicolok tegangan dari PSU, nggak boleh ya. Apalagi IC SIO sedang diangkat, Anda colok tegangan, jangan. Nanti bablas ke chip nanti ya. Nggak boleh gitu ya. Kalau IC device boleh begitu. Oke, selanjutnya tipe kaki. Tipe kaki itu ada yang kaki kelabang ya, terlihat secara fisik, contohnya seperti ini ya. Contoh IC kaki kelabang. Sudah terbayangkan bentuk IC seperti apa? Ada yang semi BGA ya. Semi BGA itu cuman kaki kelabangnya nggak kelihatan seperti ini, tapi di pinggir-pinggir komponennya gitu ya. Gitu. Nah, yang jenis yang kedua BGA ya, atau ball ground array. Kenapa disebut ball ground? Kenapa? Karena kakinya ada di bawah punggung, di bawah komponennya begitu ya.
Jadi contohnya seperti ini ya, yang IC jenis BGA. Kalau dibalik ya seperti ini, tinggal apa bola-bola timah ini gitu ya. Kalau dibalik tuh pin ini untuk bola-bola timah kakinya. Nah, untuk menghitungnya itu menggunakan matrik ya. Menggunakan matrik untuk kaki jenis BGA. Contoh nih. Yang ini, kaki yang ini namanya A1 gitu kan. Kalau di sini berarti berapa nih? G2. Nah, itu. G2. Kalau di sini B5. B5. Nah, gitu ya. Di skematik nanti tulisannya nama kakinya itu akan kombinasi antara alfabet dan numerik gitu. Seperti di Excel ada baris ke-1, kolom ke kolom A baris ke-1, kolom A baris 2 gitu kan. Iya. Kayak di Excel kayak gitu. Itu pun sama seperti ini. Ya lupa lah, Pak. Ya. Oke. Bisa dilanjut? Ya, Pak. Cara menghitung kaki pada IC yaitu dengan menghitung muter berlawanan arah jarum jam dari kaki yang berada di sebelah kiri tanda titik. Sudah tahu ini cara menghitung kaki IC. Nah, kalau seperti ini yang bentuknya ini udah jelas nih, satunya sebelah sini. Walaupun tidak ada tanda titik. Nah, satunya di sini nih. Berlawanan arah jarum jam. Ada cowakan. Ya, ada coak ini kan. Oh. Nah, Berarti kayak FET itu, Pak ya. sama pet juga dihitungnya berlawanan arah jarum jam. Ya. Gitu. Oke. Nanti tugasnya tolong dihitung kaki IC Sio ada berapa jumlahnya ya. Yang Semua sudah merek, Pak ya. 128 kayaknya. Wah, Iskandar udah ngitung ya, udah tahu semua. Udah sering dia Pak, udah sering dia Pak. Udah sering. Itu antara ini terus IT itu sama tuh Pak kakinya, Pak? Sama jumlahnya Sama ya. 128. Itu tapi letak pinnya maksudnya pin switch-nya di mana itu beda ya, Pak ya, antara ini sama itu. Beda tergantung Beda pin. ya. Jumlah pin sama tapi letak pinnya beda. Yang berbeda adalah tipikal kerjanya gitu. Misalkan di IC IT ya, IC Sio yang bermerek IT, sinyal NBSP on itu di kaki 3 umpamanya ya. Di N beda lagi, mungkin di kaki 18 gitu. Gitu. Kalau PIN sama, PIN-nya. Beda, tergantung Beda tetap. ya, karena setiap merek kalau primernya berbeda nanti saja. Berarti ya harus lihat skema, Pak. Betul, nggak bisa disawang seperti itu ya. Iya. Jelasnya di skematik. Walaupun mereknya sama, IC-nya kode IC-nya sama, ketika dipasang pada laptop yang berbeda, maka fungsi kakinya berbeda. Tergantung primernya, begitu. Kita lanjut dulu IC pembanding ya. Nah, IC pembanding ini fungsinya untuk membandingkan tegangan, di mana dia akan membandingkan tegangan A dan tegangan B, begitu. Maka ketentuannya adalah jika tegangan di A lebih besar daripada tegangan di B, maka outputnya PA, yaitu tegangan A. Kalau jika B lebih besar daripada A, maka outputnya PB, artinya tegangan B. Contoh, misalkan. PA. Oke. Jika di sini ada tegangan 3 volt di A 3 volt. Yang B 0 volt, nggak ada tegangan. Maka
Outputnya PA. Nah, outputnya adalah 3 volt begitu. Iya. Simpel toh? Nanti kalau Iya. lihat di skematik ada simbol yang seperti ini, simbol IC logic, IC pembanding, tinggal lihat aja signalnya gitu. Kalau Simbolnya pasti kayak gitu, Pak ya, di skema. Kalau simbol IC tidak mesti pembanding. seperti ini ya, karena ada beberapa skematik yang menggunakan simbol IC pembanding itu dengan oval. Oval itu seperti ini. Kalau ini kan gini ya. Iya. Ada beberapa skematik yang menggunakan simbolnya oval. Letter U. Jadi gini, kalau itu kan persegi ya. Nah, kalau Iya. yang ini kan persegi. Ini ada yang oval. Saya susah gambarnya ya. Jadi gini nih, kayak huruf D gitu. Nah, gini. Ya, ada juga yang begitu. Ini Tiga kadang, Pak ya. logic gitu ya. Oke. Nah, ada juga yang seperti ini simbolnya. Ya. Itu fungsinya untuk membandingkan, itu IC pembanding. Biasanya dipasang sebelum atau setelah apa itu, Pak, IC pembanding? Biasanya di thermal protection ya, yang membuat kipas prosesor menjadi tambah kencang, berhenti gitu. Kayak NTC itu, Pak ya. Ya, berhubungan dengan NTC, betul dengan resistor NTC. Ini dari sini ya. Ada keterhubungan dengan resistor NTC ini dari IC ini. Outnya itu, Pak ya, yang ke NTC. Gimana? Yang outnya apa yang ke NTC, yang ke Nah, kita lihat aja contohnya nih. Lihat aja contohnya di skema. Pan. Biasanya dekat pan prosesor ya ada. Tiga. Nah, ini ada contoh nih. Nah. Ini simbol logic. IC logic. Terlihat ini? Simbolnya yang iya. Nah, kayak gini. Jika HWPG ini nilainya lebih besar dari EC power oke, maka keluarnya HWPG TPT power oke. Begitu. Dari mana dia dapatnya? Yang dari sini, positif 3V. Gitu. Ya. Mana lagi nih? Banding. Kalau pin kaki 1 itu lebih besar dari pin kaki 2. Nah, kayak gini nih. Ini PAT RST crash ya. Signal ini akan diteruskan ke PAT RST crash dengan beda warna dan tanpa strip bawah. Ini menggunakan IC ini. Keluarnya berapa ini? 3 volt. Dari mana? Dari sini. Nah, ini. Terus mana lagi ya? Ntar. Saya cek lagi. Berapa menit lagi ya? 8 menit lagi. Ini Pak, maaf Pak. Ya. Itu kan 3 voltnya itu 3 volt yang dari input apa 3 volt dari power atas itu tadi, Pak? Yang PLT. Dari atas. Dari atas, Pak. Bukan Ya. dari inputnya itu, bukan. Bukan. Bukan ya. Bukan. Dari atas. Setelah dia membandingkan, maka dia mau turun ke bawah itu, Pak. Nah. Mana yang ini ya? Yang kipas ada nih. Contoh yang kipas mana itu? Pan. LCD panel backlight juga dipakai. Nah itu, Pak. CPU fan. Tadi, Pak. Mana? Tadi ketemu udah. Ini Yang pan. sebelumnya.
Iya. Tadi ada tulisan CPU fan yang Oh, 10 ini. ohm. Ini nih. Iya, Ini ya. iya. CPU fan control. Oh, ini menggunakan MOSFET, menggunakan apa BJT. Ada sebelumnya nih, mana ya? Ini yang backlight. Nah, udah saya contohkan ini aja lah. Bentar. Ini ya, LCD panel power LDS. Nah, internal LVDS digital on. Artinya adalah perintah untuk menampilkan tampilan di layar internal atau di layar laptopnya, begitu ya. Dia akan keluar signal ini jika EC power oke sudah ada tegangan 3 volt. Gitu ya. Yang ini digital on-nya ini 0 volt nih. Ini ketarik ke ground dia. Ini akan lebih besar tegangannya. EC power oke lebih besar, maka U20 ini ya dari posisi 3 V yang atas ini akan dialirkan ke sini ke INT LPDS digital on begitu ya. Berarti itu kalau seandainya R360 itu putus, otomatis nggak jalan ke bawah ya Pak 3 voltnya. Soalnya di sini ya sama, nggak ada pembanding tegangan di 1-2-nya. Ya, Kalau seandainya R360 yang ke ground itu ya, terjadi putus, ya. Karena nggak ketarik dia. Ya. berarti nggak keluar di pin 4 nanti ya tegangan 3 voltnya. Ya, begitu. Jadi ya ini tegangan ini keluarnya dari sini sebetulnya dari posisi 3V. Ini yang disebut dengan VA tadi. Jadi kalau ini VA-nya, VA, VB itu 0 nanti. Ya. VB ini VB itu ground kan? Ini kan Iya. 0. 0 volt. Gitu. Tariknya itu ya. Tarik. Oke. Kalau Pengontrolnya pin 1-2 itu gitu Pak. kalau Ya. 355 itu Pak untuk proteksinya itu ya. Yang mana? R355 itu. Di bawah pin di Oh, bawah ini. PB. Ini R355 ini sebetulnya komponen tidak dipasang. Kosong. Ya, komponen tidak dipasang. Ini ada bintang 0, komponen tidak dipasang tapi terhubung. Ya. Ini terhubung. Jumper. Ya. Jumper ini di dalamnya. Tapi kalau Anda lihat itu cuma ada titik timah aja. Nggak ada komponen. Berarti putus itu ya. Gitu Pak. Yang ini? Ya. Ini terhubung aslinya. Tapi komponen tidak dipasang. Nanti Berarti dibahas di aturan penulisan skema. berarti pin 1 sama 4 itu terhubung ya. Pin 1 sama 4 ini terhubung. Begitu. Nah, kalau yang ini untuk mengeluarkan perintah backlight on. Jadi layar lampu backlightnya bisa nyala. Ini karena ada ini. Kalau yang atas tadi untuk apa Pak? Untuk tampilan sehingga muncul gambar, sehingga muncul Digital Pak ya. Huruf. Iya, betul. Oh. Yang atas untuk data, yang bawah untuk nyala lampunya. Yang bawah untuk menyalakan backlight. lampu backlight. Gitu, ya. Itu sekilas cara kerja IC pembanding ya. Kalau lead switch itu Gimana? kalau lead switch itu Pak, Lead SV itu terhubung ke MOSFET magnet. Nanti saya bahas di rangkaian. On. ada hubungannya sama yang IC pembanding 2 tadi tidak Pak? Enggak. Tidak ya.
Oke, kita break dulu ya karena waktunya 2 menit lagi tanggung. Iya, Pak. Biar kita ngopi dulu, Ngobrol dulu, Pak. Ya. ngobrol dulu boleh. Inilah enaknya. Ngobrolnya. Cuman Anu kalau kalau kurang 5 menit apa 10 menit dipakai ngobrol enak, Pak. Maksudnya untuk bahas di luar topik. Maksudnya. ya, tapi kalau Jadi, tinggal 2 menit lagi kadang-kadang lagi ngomong udah putus. iya. Lagi kasusnya banyak ya, Pak. Enak ya. Ya. Ini pertanyaannya lagi kayaknya lagi ada kerjaan servisan gitu ya. Jadi waktu live ditanyain gitu ya. Mas Iskandar, Ya, ini ada gimana? banyak. Lead SV itu adalah signal tegangan kerja untuk SIO yang terhubung ke MOSFET magnet begitu. Ya. Makanya Anda ketika laptop nyala, ditutup layarnya, maka display on hilang. Ya. Backlight on juga hilang. Begitu karena ketarik ke ground sama MOSFET magnet. Di frame layar itu ada magnet, ya. Frame layar itu ada magnet. Coba Anda kalau copot layar, pasti ada magnet di frame layar. Itu fungsinya untuk mengaktifkan MOSFET magnet. Pada motherboard ada MOSFET magnet yang gate-nya didrive oleh magnet begitu. Artinya kalau gate-nya dapat magnet, maka transistor itu MOSFET itu akan aktif begitu. Dan Itu kalau di jumper, Pak. Di jumper, kalau di jumper langsung sebenarnya ya nggak masalah itu. Cuman nggak bisa mati. Maksudnya lead switch-nya yang pin 23 itu. ya. Kalau Itu kan 3 volt, Pak. ya, kalau yang di jumper apanya? Pin kaki 23. Yang pin satunya itu kan ke ground, Pak. Yang Ya, pin 23 itu langsung dihubungkan itu berarti tidak berfungsi ya, maksudnya fungsi magnetnya itu nggak berfungsi ya, maksudnya 3 volt langsung jalan terus. ya. Karena MOSFET magnetnya nggak difungsikan kalau di jumper. Iya. Karena fungsi MOSFET magnet adalah menarik drain dan short ke ground gitu. Menarik gain